Di dalam sesi ini, kita akan melihat cara-cara yang seorang dosen dapat menggunakan untuk memberi nilai kepada tugas yang telah diserahkan oleh mahasiswa. Caranya adalah demikian. Saya sudah log on sebagai dosen, saya buka kursus saya, dan memang ada beberapa cara bagaimana saya bisa masuk di sana. Tapi yang paling mudah, saya klik di tugasnya, assignment. Setelah dia terbuka, saya bisa melihat beberapa satu kesimpulan, tersembunyi dari mahasiswa. Berapa partisipan? 25 orang. Berapa yang sudah diserahkan? Baru 1. Berapa yang perlu dinilai? 1 juga. Jadi di sini saya view all submissions, melihat semua yang telah diserahkan, dan dalam hal ini baru 1. Perhatikan, submitted for grading, sedangkan yang lain tidak ada sama sekali. Jadi untuk ini saya tinggal klik nilai. Nah, setelah saya klik nilai, karena ini adalah sebuah PDF yang di-upload, maka Moodle akan membuka PDF tersebut, saya nanti bisa melihat PDF itu langsung di layar. Nah, ini sangat menguntungkan karena saya tidak perlu mengunduh file. Saya tidak harus buka di dalam komputer saya sendiri, tapi saya bisa membaca langsung di sini. Ada di sini kebetulan ada 15 halaman. Saya bisa buka dan saya bisa baca satu persatu. Kalau saya sudah merasa bagaimana, saya bisa memberikan tanda. Nah, misalnya saya bisa ada beberapa cap. Misalnya cap ini, saya mau kasih pilih ini, ini bagus. Atau mungkin di bawah sini saya bisa membuat tanda, oh ini kok kurang bagus di sini. Nah, lebih dari itu, dan menurut saya yang lebih penting lagi, saya bisa membuat anotasi atau catatan. Jadi, saya bisa menulis, rupanya Anda telah membaca dan mengajar dari bukunya Richard Riordan. Nah, jadi demikian. Nah, semua yang saya tulis di dalam ini disebut anotasi atau annotations. Perhatikan, saya maju mundur, semua ini masih ada. Catatan, tanda-tandanya masih ada. Saya bisa memberikan tanda seperti ini kalau mau. Saya bisa membuat garis begini. Saya bisa membuat seperti ini, ya pokoknya apa yang saya mau lakukan, saya bisa lakukan. Dan nanti bila mana ini sudah dikembalikan kepada mahasiswa, mahasiswa akan melihat semua yang Anda tanda dan semua yang Anda catat di dalam PDF-nya. Selain itu, ini catatan-catatan ini langsung berikut di dalam PDF-nya. Nah, selebihnya saya jelas saya boleh membaca komentar dari mahasiswa. Bapak dosen, tolong jangan terlalu keras menilainya. Lalu, saya bisa memberi nilai. Saya mengambil keputusan, saya akan memberi nilai 18. Dan lebih dari itu, saya akan memberikan apa yang disebut feedback atau umpan balik. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik. Lain kali, tolong berikan kata-kata Dan seperti editor biasa, saya bisa kasih komentar, saya bisa rekam audio, bagaimanapun saya bisa lakukan itu. Nah, kalau semua itu sudah oke,
saya bisa simpan semua perubahan. Nah, sekarang kalau saya sudah simpan begini, ya oke. Saya bisa kembali melihat semua submissions. Dan sekarang saya bisa melihat bahwa ini sudah dinilai, sudah ada nilai, dan mahasiswa akan bisa menerima nanti. Dan mahasiswa, karena kami memberi tanda beritahu mahasiswa, mahasiswa juga telah menerima sebuah email memberitahu bahwa tugasnya sudah selesai. Nah, dalam bagian berikut, saya akan menunjukkan satu tugas lain yang diserahkan bukan dalam bentuk PDF, tetapi di dalam bentuk lain. Saya telah menambah sebuah tugas baru, dan saya telah memberikan saya telah menyerahkan sebagai seorang mahasiswa yang berbentuk ketikan saja. Jadi mari saya akan buka, lalu saya akan melihat view all submissions, lalu saya melihat di sini mahasiswa ini tidak ada berkas yang diserahkan. Kalau ada berkas, namanya akan kelihatan di sini. Tetapi ada teks daring. Dan untuk itu ada dua cara. Satu, yang paling mudah, saya klik nilai. Saya klik nilai. Lalu dia coba menciptakan PDF. Tapi memang tidak ada PDF, sehingga itu kosong dan tidak perlu apa-apa. Tetapi di sebelah sini, teks daring terlihat. Nah, ini teks daring yang telah diketik langsung oleh mahasiswa, dan saya boleh membaca. Saya memberikan nilai, begitu. Saya juga bisa memberikan komentar. Oke, sudah dinilai seperti itu. Nah, ada satu kemungkinan lagi, yaitu bila mana mahasiswa mengunggah sebuah yang berbentuk dokumen. Nah, sekarang saya sebagai mahasiswa sudah mengunggah yang berbentuk doc. Nah, ini lain, dan sekarang saya masuk di sini. Saya klik nilai, dan perhatikan, karena boleh mengunggah PDF, ini masih muncul. Tapi perhatikan, some of the files in the submission can only be accessed by direct download. Nah, perhatikan bahwa sekarang ada sebuah file yang berjudul coachingmodels.docs. Moodle tidak dapat membuka file ini. Jadi, Anda sebagai dosen harus mengunduh, download, buka di dalam komputer sendiri, baca, memberi nilai. Memang saya sudah kasih nilai tadi, tapi misalnya masih kosong, saya bisa kasih nilai di sini. Memberi nilai, memberi umpan balik, baru simpan lagi. Ada 3 cara yang mahasiswa bisa melakukan tugas yang disebut assignment atau tugas. Yang pertama, dia bisa, bila mana saudara mengizinkan dengan memberi kemungkinan teks daring, dia bisa ketik langsung di layar, dan nanti saudara tinggal buka untuk menilai, dan itu semua ada di situ. Saudara tinggal ketik, tinggal baca dan kasih nilai. Yang cara yang kedua, dia bisa menggunakan PDF. Kalau dia menggunakan file PDF, maka dosen dapat membuka PDF itu langsung dalam Moodle, dapat memberikan anotasi, dapat memberikan catatan langsung, selain memberi nilai dan juga memberi
feedback atau tindak lanjut. Dan yang ketiga adalah bila mana ia mengunggah file yang bukan PDF, misalnya doc atau apa, pokoknya apa yang saudara mengizinkan, mau tidak mau saudara harus mengunduh file tersebut, membuka di komputer sendiri, kemudian memberi nilai dan feedback langsung di dalam Moodle. Itu adalah sedikit mengenai cara menilai tugas-tugas.